Hai, hari ini gue pengen ngomongin tentang lebih baik jadi karyawan atau entrepreneur dalam konteks di industri kreatif. Kalau misalnya gue pribadi ada di industri branding and design. Dan di sini 3 poin. Poin yang pertama udah pasti kita ngomongin soal pendapatan gitu ya. Dan menurut kesaksian gue dan observasi gue terhadap teman-teman gue yang udah pada menginjak early 30s gitu ya, awal-awal umur 30 tahun, dan ternyata yang gue dapeti kayaknya sih hidupnya lebih stabil dan lebih aman justru teman-teman yang mereka nggak bangun karir sebagai karyawan, bukan entrepreneur. Di sini gue nggak ngomongin tentang teman-teman pengusaha yang emang mereka berasal dari keluarga yang udah well off banget gitu ya, yang dimodalin dan mereka bikin usaha gitu, bukan. Tapi emang ya kalau misalnya standarnya adalah perintisan gitu. Dan kenapa bisa gitu, yang gue tangkap adalah karena ketika lo jadi karyawan, lo tuh bisa lebih manage pengeluaran dan pemasukan lo tuh dengan lebih mudah gitu. Jadi kayak lo tahu ketika lo dapet gaji itu bisa langsung dialokasikan ke berapa persen untuk lo nabung, emergency fund, berapa persen untuk lo investasikan. Investasinya juga lo bisa atur mana yang high risk high return, mana yang aman-aman aja segala macam, dan pengeluaran lo bisa lo atur sedemikian rupa supaya bisa sesuai lah sama pendapatan lo gitu. Dan not to mention sebagai orang kreatif biasanya pas lo jadi karyawan, lo kan masih tetap bisa buka sedikit-sedikit freelance gitu ya. Dan menyenangkannya dari hal tersebut adalah biasanya 100% uang dari freelance itu bisa bulat-bulat lo tabung gitu. Dan itu artinya ya secara finansial sebenarnya jauh lebih aman dan nyaman ketika lo jadi karyawan gitu. Beda sama entrepreneur. Sebenarnya kalau misalnya entrepreneur tuh salah satu hal yang menurut gue bisa dilihat banget adalah talks yang episode sebelumnya sempat gue bahas, yaitu dari Bapak Graham Weaver tentang asymmetrical life. Karena hidup seorang entrepreneur tuh kayak gitu banget teman-teman. Kita tuh nggak linear naik ke atas gitu. Kita bisa benar kayak turun ke bawah, setback, tiba-tiba mantul lagi ke atas, udah sampai di atas kirain kayak oh semuanya akan indah, ternyata dibanting lagi ke bawah, and then naik lagi ke atas, dibanting lagi ke bawah. Jadi kayak wow, hidupnya benar-benar kayak roller coaster gitu. Dan ya nggak bisa dipungkiri memang kesempatan lo untuk tiba-tiba jadi tajir melintir lebih besar ketika lo jadi entrepreneur. Tapi nggak menutup fakta juga bahwa entrepreneur juga sebenarnya mereka setiap hari itu berpikir bagaimana bisa tetap operasional, bagaimana mereka bisa putar otak untuk dapat profit yang lumayan bagus segala macam dan lain-lain gitu. Dan menurut gue dua-duanya sama-sama bisa membawa kayak kesejahteraan ekonomi gitu ya. Tapi makanya di sini gue percaya bahwa ketika orang memilih jadi karyawan atau jadi entrepreneur itu semuanya baik lagi ke skill set mereka dan emang kapasitas mereka sih gitu. Ada orang-orang yang emang mau perform aja di pekerjaannya, ya mungkin lebih bagus jadi karyawan karena lo bisa fokus aja kerja tanpa lo harus memikirkan hal-hal yang seperti networking, hal-hal seperti cari klien baru, hal-hal seperti bagaimana gue bisa mendapatkan modal untuk muter uang dan lain-lain gitu. Dan sedangkan ketika lo jadi entrepreneur, ya yang paling menyenangkan ya lo adalah bos lo sendiri gitu. Lo yang nentuin jadwal lo hari itu, lo yang nentuin lo harus lo mau ngapain, lo mau fokus di mana. Jadi kayak nggak ada yang ngatur, lo bebas lakukan apapun. Tapi tanggung jawabnya juga luar biasa teman-teman. Setiap bulan ada operasional yang harus ditutup, ada orang yang menggantungkan makan keluarganya dari lo gitu, dan lo harus bertanggung jawabkan hal tersebut. Dan itu bukan hal yang tanda kutip secara moral dan secara pekerjaan ya itu dulu berat sekali menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya lo emang terbiasa dan siap menanggung itu semua, ya lo welcome untuk jadi entrepreneur gitu. Dan ya itu dari sisi satu ya, untuk kesejahteraan gitu. Dua-duanya menurut gue kalau misalnya dibilang oh untuk jadi orang kaya harus dari jalur entrepreneur, gue sama sekali disagree terhadap kenyataan tersebut. Karena kenyataannya dua-duanya ya sama-sama bisa kaya kok gitu. Tapi ya balik lagi itu ke bagaimana lo manage financial lo gitu. Yang kedua soal pekerjaan, terus tentang job desk. Tadi gue udah sempat bahas tipis-tipis gitu ya. Kalau misalnya lo karyawan, menurut gue senangnya untuk lo yang suka berkarya, lo suka ngedesain, lo suka ngedalamin sebuah bidang, itu menurut gue enak lo jadi karyawan atau bahkan freelance yang sifatnya spesialis banget gitu ya. Karena ya lo benar-benar bisa
fokusnya untuk ngemaksimalin kinerja lo aja, maksimalin craft lo aja gitu, tanpa lo harus memikirkan hal-hal lain yang sifatnya berbau dengan bisnis. While lo jadi entrepreneur, ya lo harus siap-siap tuh gitu. Kalau misalnya lo suka ngedesain, lo harus siap-siap untuk tidak mendesain, karena yang lo pikirkan setiap harinya, day to day-nya adalah bagaimana lo team building, bagaimana lo bisa mengimprove kinerja anak-anak lo, bagaimana lo bisa dapat leads baru, bagaimana lo bisa menutup operasional bulan itu, kalau misalnya cash flow lagi mandek, lo gimana cari dapat modal tambahan. Dan itu semua adalah hal-hal yang menurut gue sangat menantang, dan lo harus bisa jawab ketika lo memilih jalur entrepreneur gitu. Nah, gue pribadi, gue adalah orang yang emang suka sama mendesain, the act of designing gitu ya, mendesain sesuatu. Dan gue akuin di dalam York gue nggak bisa terlalu hands on lagi dalam desain, karena nggak mungkin waktunya cukup gitu. Jadi emang belakangan ini gue ya lebih ngambil posisi nge-supervise dan juga nge-lead anak-anak untuk bisa maksimalin kinerja mereka gitu. Nah, cuman baik lagi ya, namanya desainer kan butuh kayak tempat untuk mereka melampiaskan idealisme kreatifnya mereka, dan itu gue puji Tuhannya di Yort gue bisa pakai inisiatif-inisiatif Yort gitu. Jadi untuk inisiatif-inisiatif Yort kayak kelas The Least You Can Do to Be Designer, atau talk kecil seperti sepatah dua patah, itu gue desain sendiri gitu. Dan di situ jadinya gue bisa ngedesain sesuai yang gue mau tanpa ada orang yang berhak untuk merevisi kerjaan gue. Dan itu ya gue hiburan di situ lah begitu. Nah, itu soal pekerjaan jadi teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk karyawan, lo bisa benar-benar fokus maksimalin craft lo, sedangkan kalau misalnya entrepreneur ya lo siap-siap untuk deal with all the business stuff gitu. Dan yang terakhir, menurut gue soal tanggung jawab sih dan pengabdian gitu ya. Gue inget waktu itu di tahun pertama, tahun kedua, gue lagi di mobil abis pulang dari produksian gitu. Gue sama fotografer freelance gue waktu itu lagi di mobil, dan kita ngobrol tentang mengapa ngobrolnya ngalor ngidul, emang karena kita udah deket gitu ya. Kita buka-bukaan tentang tabungan kita gitu, dan gue shock ternyata tabungan dia kayak 3 kali lipat lebih banyak daripada tabungan gue ditambah cash yang ada di perusahaan saat itu gitu. Dan itu gue yang kayak, buset, ngapain gue jadi entrepreneur, susah-susah stres-stres gitu ketika jadi freelancer bisa kayak gitu. Dan di situ fotografer gue ngomong satu hal yang menurut gue lumayan menyentuh bagi gue gitu. Dia bilang, ya iya mungkin emang tabungan dia lebih banyak, tapi nggak menutup fakta juga bahwa lo nggak buka lapangan pekerjaan, lo kasih makan banyak orang dari usaha yang lo bangun gitu. Bahkan gue pun sebenarnya dapat makan kan dari usaha lo gitu. Terus di situ gue yang kayak terdiam dalam hati, kayak bisa aja nih orang ngomongnya gitu kan. Tapi di situ gue sadar sih, emang ya mungkin gitu ya, selayaknya semua pengabdian yang ada di dunia ini gitu ya. Kalau misalnya lo sebagai entrepreneur juga lo mengabdi kepada orang-orang yang lo atasi gitu ya bisa jadi suatu pekerjaan yang mulia juga gitu loh. Posisi entrepreneur tuh bukan jadi posisi yang selalu menuntut lebih dari bawahannya, tapi juga bisa jadi posisi yang emang memberikan penghidupan dan lain-lain gitu. Mengabdi kepada masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Dan menurut gue itu juga salah satu hal yang emang lo, kalau misalnya lo emang tipe orang yang peduli tentang hal-hal seperti itu, ya silakan jadi entrepreneur, karena bagus juga lo bisa membantu gitu kan, membuka lapangan pekerjaan, membawa penghidupan bagi orang-orang lain gitu. Tapi satu sisi juga menurut gue sebagai karyawan juga nggak bisa dibilang jasa lo nggak penting. Enggak men, jasa karyawan tuh penting banget. Salah satu yang ngebuat studio-studio di luar yang menurut gue tuh bisa jadi keren-keren banget adalah karyawan-karyawan yang memilih tetap jadi karyawan, bukan bikin studio sendiri. Jadi dalam satu studio jagoan-jagoannya itu banyak banget, bahkan ada yang sampai umur 40-an juga masih senior designer gitu, tuh lazim banget. While di Indo ya gue nggak bisa menutup fakta bahwa emang industri kita di sini masih belum sematang itu ya. Kalau misalnya orang jadi karyawan di studio desain apalagi, ya mungkin secara payroll, secara gaji mungkin belum bisa sebesar itu untuk mengcover kebutuhan bapak-bapak atau ibu-ibu di atas umur 35 tahun gitu ya. Cuman ya marilah kita sebagai entrepreneur
terutama generasi-generasi yang bisa dibilang baru ini, ya kita cobalah cari cara gimana kita ngebentuk industri ini supaya bisa jadi industri yang lebih sehat bagi para pekerjanya gitu ya. Gue berdoa supaya 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kerja di studio desain sampai umur 40-an tuh masih lazim, karena kita sudah bisa ngelihat industri kita berkembang dan kita bisa ngegaji karyawan kita dengan sangat-sangat layak gitu ya. Ya, gimana cara sampai situ, gue rasa itu bukan posisi gue untuk menjawab. Nah, gue cuma bisa mendoakan dan ya bersemoga-semoga saja dari jauh. Ya, well, itu dulu teman-teman untuk hari ini. Satu lagi teman-teman, tentang enaknya jadi entrepreneur atau studio owner di masyarakat gitu ya. Karena kita itu sebagai desainer sebenarnya kita diberkahi dengan sebuah kekuatan untuk menjadikan ide atau gagasan sebuah realita gitu. Kita punya ide apa, ya udah lo tinggal desain aja dan jadiin gitu. Dan itu menurut gue adalah semacam fungsi studio desain juga di masyarakat, untuk lo tuh berinovasi, membawa hal-hal baru ke masyarakat gitu. Dan jadi enaknya lo sebagai studio desain adalah ketika lo punya gagasan atau ide, ya udah lo bisa bersenang-senang dengan menjadikan itu realita tanpa lo harus menunggu atau meng-hire orang lain untuk menjadikan itu realita gitu. Dan ini yang kita lakukan di Studio York dengan beberapa inisiasi kita yang paling lucu-lucuan gitu. Yang pertama adalah Process Live gitu, terus juga ada The Design Buffet 2024. Impact-nya juga ternyata luar biasa, 6 dari 10 tim yang ikut dapat major project gitu dari inisiasi tersebut. Dan terakhir kita tahun kemarin bikin bareng CERT, Auli Akbar dan Gosiana Pradita, Bad Conference, di mana kita mengenablekan setiap orang untuk bisa masukin mau ngomongin apa di panggung tanpa harus submit portofolio gitu. Jadi pure dinilai hanya berdasarkan gagasannya mereka. Dan hebatnya lagi, setiap orang yang akan manggung dilatih secara personal oleh Tendon untuk mereka dilatih skill public speaking-nya. Hasil semua yang manggung pada saat Bad Conference kemarin semuanya bisa mengutarakan gagasan mereka dengan alur yang sangat baik, dengan penyampaian yang sangat baik gitu ya. Nah, itu enak ya jadi studio design, ketika lo punya ide atau apa ya lo bisa langsung realisasikan jadi something yang real yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Kalau misalnya lo suka, tolong like dan komen di bawah. Ada masukan juga silakan komen di bawah. Tolong subscribe, tolong share. Gue masih awal banget ngebangun YouTube ini dan gue masih butuh banyak banget bantuan dan masukan dari teman-teman. And that's all. Thank you and goodbye. Bye-bye.